Novi. Novi di sini lahir dengan tanggal 5 bulan 8. Dan kemudian saya melihat sosok kamu, seorang perempuan yang sendu, kosong pikirannya, terinjak-injak martabatnya sebagai wanita. Kamu ditinggal kabur sama suami, dan suaminya sekarang saya melihat mempunyai istri muda yang berjumlah 4 orang. Saya melihat Novi, padahal sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, menafkahi lahir dan batin, tetapi masih dimadu. Sebelum kamu bercerita, masih resmi menikah sekarang? Enggak, statusku sekarang udah bisa, soalnya kan dia udah setahun lebih dia nggak ngasih nafkah sama sekali untuk anak dan saya. Ya, boleh sekarang diceritakan seperti apa kisahnya? Namaku Novita. Aku menikah di usia 18 tahun. Aku dilahirkan sebagai wanita yang terinjak-injak martabatnya oleh suamiku sendiri. Ini ada apa? Kok rame gini, Bu? Novi, lebih baik kamu duduk dulu yuk. Marcel datang ke sini untuk melamar kamu. Awal sih aku nggak pernah mau dideketin sama dia, tapi dengan rasa terpaksa karena dia mau membantu urusan aku, dia lama-kelamaan mendekatiku, memaksa untuk menjalinin hubungan lah. Maksa. Udah gitu, dia suka main ke rumah lah, suka ngiming-ngimingin uang, barang mewah dan lain-lainnya. Orang tua pun di situ tergeliur karena terbatasnya ekonomi. Novita nggak mau, Bu. Novita nggak mau, Bu. Novita lulus SMA buat kerja. Novita membahagiakan Bapak sama Ibu. Nov, mau kerja apa kamu? Gaji karyawan lulusan SMA itu nggak sebanding dengan uang yang dikasih sama Marcel. Kamu ini tidak bersyukur ya. Jelas-jelas ada orang yang mau membiayai kehidupan kamu. Malah kamu tolak. Yang jelas kamu harus kawin dengan Marcel. Titik. Novita nggak mau. Sabar, Pak. Semua bisa dibicarakan secara baik-baik. Mungkin Novita memerlukan waktu untuk berpikir. Ya. Saya cuman nggak suka saja. Dia nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Bu, Pak, ini barusan saya ada telepon penting. Jadi sekarang saya pamit. Untuk urusan pernikahan, saya setuju tanggalnya lusa. Kamu pakai nangis segala. Ngapain sih pakai nangis segala? Kamu mau bikin malu Bapak di depan Marcel? Iya. Pak, Novita nggak mau nikah sama Marcel, Pak. Novita tuh masih mau main, masih mau kerja, terus Nov, kalau kamu nikah sama Marcel, kamu mau apa aja, kamu pasti dikasih sama dia. Dia tuh orang kaya kok. Benar kata abang kamu, Nov. Kamu meskipun sudah nikah, kamu masih bisa main sama teman-teman kamu.
Dan kamu punya uang sendiri yang dikasih dari Marcel. Enggak. Marcel! Marcel, keluar kamu! Marcel! Saya tahu kamu ada di dalam. Berani-beraninya. Ini rumah saya. Saya tahu. Suami saya ada di dalam. Mana Marcel? Gak ada, gak boleh masuk. Ada apa sih ini? Mana suami saya? Saya cari Marcel sini. Ya! Hei, jangan masuk. Jadi kamu perempuan berebut suami saya? Hah? 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 Lepasin. Dia udah berebut suami saya. Kamu jangan sembarangan nuduh anak saya ya. Marcel itu belum punya istri. Siapa bilang? Saya istrinya Marcel. Awas. Awas dong. Keluar. Berani-beraninya menikahkan suami saya dengan anak kalian. Keluar. Pokoknya saya akan menghancurkan pernikahan ini. Keluar. Kamu ngomong sama Marcel yang kamu bilang suami kamu itu. Dengar baik-baik. Saya akan menjamin kalian semua akan menyesal. Keluar. Pergi. Bu, Marcel tuh udah punya istri, Bu. Siap. Bapak ngapain sih pakai bahasa Arab? Siapa tuh? Lah, Bu, nggak dikunci. Ini pasti ada yang masuk, Pak. Pasti. Bukan masuk, tapi keluar. Kamar Novita kosong, dia kabur. Emang anak nggak tahu diuntung. Ayo kita cari dia, Bimo. Ayo. Novita nih pasti belum jauh dari sini, Pak. Iya, cari aja. Kemana sih tuh anak, ya Allah? Pak. Bentar, Pak. Kayaknya Novita di sini. Apa sih? Apaan? Apa sih? Tikus, Pak. Alah, badan gede sama tikus takut, geli, Pak. Alah, alasan gue nih, cari lagi. Bu, maaf lupa nanya. Ibu-ibu pernah lihat anak saya nggak? Ini fotonya. Saya juga nggak ngeliat, Bu. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Ya, sama-sama. Mari, Bu. Mari, Bu. Ya Allah, Pak. Kemana lagi kita cari? Gimana kalau kita minta tolong sama Marcel? Minta tolong sama Marcel. Kalau dia marah gimana? Nggak mungkin marah, Pak. Justru kalau Novita itu sampai hilang, benar-benar hilang, Marcel baru marah. Nah, sekarang mendingan Bapak sama Ibu pulang aja, ya. Biar saya sama Marcel yang nyari. Saya telepon Marcel dulu deh. Udah pulang. Hati-hati. Iya. Saya melihat kamu
siapa Mbak Novi? Dari orang tua, dari kakak. Mana kamu? Hah? Pulang. Lepasin, Kak. Kamu tuh bikin malu aja, kabur-kaburan dari rumah. Aku nggak mau disuruh kalian paksa. Masa sih kamu mau menolak aku, Novita? Enggak mau. Enggak. Mana kita pulang? Kamu sebenarnya nggak cinta ya? Nggak cinta sama sekali. Umurnya berapa waktu nikahin Mbak? Sekitar masih umur 39-an. Jaraknya 20 tahun berarti. Iya. Mohon, aku nggak mau nikah sama dia. Kamu mau bikin malu Bapak lagi? Ya, kemarin kamu menolak lamaran Juragan Karta karena dengan alasan dia sudah kakek-kakek. Sekarang apa lagi alasan kamu untuk menolak Marcel? Novita nggak mau jadi istri kedua. Dia udah nikah, Pak. Dia udah punya istri. Jadi istri kedua yang nggak apa-apa. Yang penting Marcel suka sama kamu. Sah-sah saja, no problem. Enggak. Jadi lebih baik aku mati, lebih baik aku bunuh diri. Ngapain kamu? Lepas. Sini. Mau ngapain? Lepasin. Lepasin. Novi, kamu pikir dengan cara bunuh diri kamu bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Awas ya kamu, Novi. Jangan bikin malu Bapak lagi. Ingat itu. Bimo, ikat kaki dan tangannya. Enggak. Iya. Udah. Diam. Enggak apa jangan, Pak. Diam. Lepasin apa? Kenapa jadi tega banget sih? Iya. Kamu rasakan. Marcel itu udah ngasih aku uang untuk mastiin kalau kamu bakal nikah sama dia. Kalau kamu sampai mati, aku nggak dapat apa-apa. Saya terima nikah dan kawinnya Novita binti Sastro dengan mas kawin cincin 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pernikahan ini akan berantakan seperti pernikahan saya. Sini kamu. Sini. Mau ngapain kamu? Pulang! Enggak. Saya nggak mau pulang. Saya nggak rela kamu nikah lagi, Mas. Ayo pulang! Enggak. Kamu dengar baik-baik. Dengar dan ingat. Kamu tidak akan pernah bahagia seperti saya karena suami kamu ini akan mencari perempuan lain dan dia akan menzolimi kamu seperti dia menzolimi saya. Gak ada! Ayo pulang! Pulang! Ayo pulang! Ayo! Masuk kamu! Aku nggak mau pulang. Malu aja kamu! Kamu yang bikin aku malu, Mas. Aku nggak tahan kalau dizolimin sama kamu. Terus kamu mau apa? Kamu mau aku cerai? Aku mau menghajar perempuan itu. Berani-beraninya mengambil suami aku. Iya, gak bener tuh si Novita. Kalian ngomong apa? Anak saya itu bukan pelakor. Dasar aja perempuan itu sudah gendeng. Ngomong sembarangan. Kamu jangan macam-macam. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Aku mau. Sekarang juga aku akan tendang kamu. Jangan, Mas. Sekarang pulang. Jangan buat musuhan lagi. Pulang! Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami. Saya penasaran dengan hal ini yang saya dengar dalam gambaran batin saya melihat suami istri berhubungan seksual, tetapi istrinya dengan tangisan dan kekerasan ini kamu alami berulang-ulang. Benar.
Terus kenapa? Dia nggak pernah melawan. Dia selalu menurut apa mau. Tapi aku yang malu. Semua orang kira aku tuh perebut suami orang, tau? Nggak penting. Yang penting sekarang ini kau harus menjadi kodratmu sebagai seorang istri dan melayani suami. Waktu abis nikah seling dapat nikah berapa bulan gitu kan dia pulang malam kan ke rumahku. Kamu melawan aku. Aku suamimu. Mas, Jahat apanya? Aku ini kan suamimu. Dikasih enak kok melawan. Dah. Sekarang kamu dandan yang cantik. Kamu keluar sekarang. Perlihatkan pada keluargamu kalau kamu berbahagia. gak akan pernah bisa bahagia sama kamu, Mas. Apa? Dengar ya. Ini hari bahagia aku. Aku gak mau rusak karena kamu. Sering ya, Mbak? Ya kalau dia pulang aja, saat dia pulang ke rumah ya Ya. di situ aku harus itu. Unsur paksaan, karena memang Mbak juga gak cinta. Makanya Nggak ada ketika rasa Anda sama sekali. melakukan hubungan suami istri, tetap rasanya kayak dipaksa gitu ya. Iya. Mau kemana? Aku mau ke dapur, Mas. Gak usah ke dapur. Kamu layani aku. Mas mau makan juga. Kamu layani aku. Bisa, Mas, aku lagi sakit. Kamu mau coba melawan aku ya? Kelihatannya lagi santai ini. Ya, Bu, kalau sama mertua basa-basi, nawarin. Ya, itu kalau mertuanya benar. Maksud kamu apa? Sekarang maksudnya Bapak itu datang sini apa? Mau minta duit. Kalau duit saya nggak ada untuk Bapak. Saya ini tidak minta duit, tapi nagih janji. Kamu sendiri yang ngomong akan memberi saya setiap bulan duit kalau kamu menikah sama Novita. Ya toh? Ya itu kalau Novitanya benar. Ini Novitanya tiap hari hanya bikin saya jengkel terus. Capek saya ngurusin dia, habis energi saya. Lah, itu urusan kamu sebagai suaminya. Loh, itu urusan kamu sebagai bapaknya. Karena kamu nggak becus mendidik dia. Makanya dia berani melawan kepada saya sebagai suaminya. Apa? Kamu manggil saya kamu? Ya, kamu. Jangan berisik deh. Kalau mau marah jangan di sini. Atau kamu mau saya menagih utang-utang kamu? Aku nggak akan biarkan orang tua aku dihina-hina. Mungkin hanya dengan ikut apa yang Bang Marcel minta. Dia akan lebih hormat kepada bapak dan ibu. Unsur paksaan, karena memang Mbak juga gak cinta. Makanya Nggak ada ketika rasa Anda sama sekali. melakukan hubungan suami istri, tetap rasanya kayak dipaksa gitu ya. Iya. Mas, aku mohon Mas buka ikatannya, Mas. Aku bisa ngelayanin Mas secara baik-baik, Mas. Itu kan alasan kamu aja. Setelah aku lepas, kamu pasti akan suka. Enggak, Mas, aku janji. Aku gak bakalan kabur, Mas.
dari aku. Novi, kamu kenapa? Anak Bu, bawaannya mual, kayak pengen muntah. Kamu hamil? Novita nggak tahu Bu. Kamu terlambat haid nggak? Iya, udah dua bulan Bu, Novita telat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kamu hamil. Marcel, Novita hamil. Dia tadi muntah-muntah. Besok kamu bawa ke dokter ya, periksa kandungannya. Aku harus tetap baik sama Mas Marcel. Aku nggak boleh bikin Mas Marcel merendahkan orang tua aku. Ya udah Novi, kamu sekarang layani suami kamu ya. Dia akan baru pulang, ya. Iya Bu. Sini Mas, biar aku aja yang bawain tasnya. Biar Mas duluan aja ke kamar. Biar aku masakin air hangat. Saya melihat juga tidak hanya Sumpah Serapah di sini. Suaminya juga punya tabiat suka main perempuan, jadi susah dihilangkan. Mau sampai istri keberapa pun, saya yakin yang dari penerawangan saya 4 atau 3 bahkan mungkin bisa lebih. Mas, kamu dari mana aja? Mas udah makan? Sini Mas, biar aku aja. Nggak usah. Kamu nggak usah perhatian sama aku. Kamu sini sebentar aja, terus mau langsung pergi aja. Emang kenapa Mas kalau aku perhatian? Emang salah ya? Mas aku tuh lagi hamil loh Mas, kok tetap kasar banget sih? Makin nanya lagi. Kamu harus sudah tahu, aku tuh paling benci dengan orang hamil. Bro, yang nafsu tahu. Enggak usah. Ini siapa Mas? Bukan urusan kamu. Kamu nggak perlu tahu apapun tentang saya. Aku nih istri kamu Mas. Aku berhak untuk tahu semua tentang kamu. Siapa bilang kamu perlu tahu semua tentang saya? Kamu tidak perlu tahu apapun tentang saya. Paham kamu? Untung aku mau pulang sini. Roy, ini kan Mbak Novi memang ditinggalkan gitu ya sama sang suaminya. Apakah ini kalau Roy lihat memang sumpah serapah dan karma buruk dari pengkhianatan terhadap istri pertama? Betul sekali Robi. Jadi istri pertamanya mengumpat sumpah serapah dan kemudian turun-menurun. Oke, Mbak Novi, ini kan saya mohon maaf harus menyinggung soal anak. Anak sekarang usia berapa Mbak? Umur 14 bulan. Mau 14 bulan. Apakah sudah memikirkan masalah status hukum anak? Sampai sekarang anakku belum punya yang namanya akte kelahiran. Siang, Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? saya mau ketemu sama Pak Marcel. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, ada urusan apa ya Ibu? Saya mau ngurus syarat-syarat akte kelahiran anak saya. Jadi tolong, Mbak telepon dia sekarang. Baik, saya coba telepon ke atas. Baik Pak, orang yang di atas bilang Pak Marcel tidak ada di ruangannya. Setiap saya kesini, saya selalu dikasih tahu kalau suami saya nggak ada. Biar saya periksa sendiri. Jangan Bu, nanti saya kena omelan atasan saya Bu. Biar saya bilang sama atasan Anda. Tapi Bu,
aja. Ayo. Mas jangan terima. Halo Bu, perut aku sakit banget Bu. Aduh, Tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! tolong saya perut sakit. Anak saya harus dioperasi, dokter. Iya, betul, Pak. Operasi, uangnya? Pakai ini buat operasinya. Kok anak saya dioperasi kenapa dok? Begini Bu, putri Ibu mengalami pendarahan hebat pada kandungannya. Dan agar bayi yang dikandungnya selamat, kami harus melakukan pembedahan sesar. Saya permisi ya, Pak, Bu. Kasihan anakku. Semoga Allah menyelamatkan anak dan cucu. Aku merasa bersalah. Kenapa aku nikahkannya dengan Marcel? Kau harus menjadi komitmen sebagai seorang istri dan melayani suami. Sekarang kamu dandan yang cantik, keluar sekarang. Perlihatkan pada keluargamu kalau kamu berbahagia. Aku gak mau anak ini, aku gak mau. Aku benci sama Marcel, aku gak mau. Aku benci. Aku gak mau anak ini. Ya Allah, Novita, kamu mau apakan anak kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, aku mau lenyapin anak itu. Aku gak mau anak itu. Bawa sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Novita, kamu ini gak sadar. Astagfirullahaladzim. Mati. Vita! Kamu sudah edan! Memangnya dengan bunuh diri bisa menyelesaikan masalah? Hah? Edan kamu! Hah? Di mana otak kamu? Hah? Lebih baik aku mati kalau kayak gini, Pak. Aku capek, Pak. Aku gak kuat, Pak. Maafin ibu nak. Maafin ibu memang salah. Tapi kamu harus menerima anak ini karena anak ini tidak dosa, anak ini tidak salah. Maafin ibu nak. Maafkan Bapak, Nak. Waktu itu kan aku sempat hubungin ke anakku yang pertama, anak tiriku. Aku bilang, Bang, adikmu sakit, gimana caranya untuk bisa mau berobat? Kan aku bilang, tolong bilangin papa, aku bilang gitu, adik sakit, tolong jenguk. Tanpa dibawa berobat, asal ditengok aja tuh anak juga udah seneng, rasa Betul. sakit juga hilang. Pak, maaf. Ya, Bu, kenapa? Mas tau nggak ya rumahnya Pak Marcel yang mana? Kayaknya yang ini deh, Bu. Oh, yang ini ya. Iya, benar. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Marcel, Mau ngapain kamu kesini? Tahu dari mana kamu aku tinggal sini? anak kita sakit, Mas. Apa urusannya sama aku? Mas kan ayahnya. Tolong nafkahin dong, Mas. Dari dia belum lahir sampai udah lahir, Mas gak pernah jenguk, gak pernah nafkahin dia. Ah, masa bodoh. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Cepat, pergi. Gak, aku bakal bawa anak kita berobat. Mas, selama
Selama 3 bulan ini Mas kemana? Mas kemana? Sengaja kamu ya mempermalukan aku. Kamu memeras aku ya. Sengaja kamu mempermalukan aku di hadapan semua tetanggaku. Mas. Ingat, kamu jangan pernah datang ke sini lagi. Adikmu itu nggak pernah kenal namanya papa kamu. Lagi tuh dari lahir udah ditinggal. Dari umur sebulan aku udah nggak pernah datang dia. 14 bulan dia ninggalin anak. Aku video call, aku telepon, segala macam nggak pernah ngerespon, cuma dibaca doang. Angkat Mas, angkat. Mas Marsel, tolong angkat. Permisi Bang. Ada apa ya, Mbak? Mau nanya Bang, ada kerjaan nggak ya? Kemarin tuh ada yang nyari orang, tapi yang masih single. Maksud saya yang belum punya anak, Mbak. Oh, ya udah kalau gitu. Makasih ya Pak. Iya, Mbak. Astaga, astagfirullahaladzim. Anakku kenapa kejang-kejang? Astaga, tolong. Tolong. Oh, kenapa, Mbak? Saya nggak tahu anak saya tiba-tiba kejang-kejang sendiri. Mbak, bawa aja ke dokter, Mbak. Makasih. Bagaimana dok keadaan anak saya? Anak ibu menderita penyakit kelainan jantung. Apa? Dan juga anak ibu harus segera dioperasi. Itu biayanya sangat besar. Ibu yang sabar ya. Pak, bagaimana anak saya bisa dioperasi, Pak? Saya nggak punya uang, Pak, buat biaya operasinya. Ibu bisa menggunakan BPJS agar ibu terbebas dari semua biaya operasi. Saya nggak ada BPJS, Pak. Ya sudah, saya bakal urus sekarang. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Ada apa ya? saya mau minta tolong, Pak. Tenang, tenang. Silakan duduk. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau urus BPJS anak saya, Pak. Saya mohon bantu saya, Pak, secepatnya. Saya akan bantu mengurusnya, tapi Mbak Novita harus menyiapkan semua berkas-berkasnya lebih dahulu. Berkas? Ya, berkas harus lengkap seperti KK dan berkas-berkas lainnya. Baik, Pak. Saya akan urus berkas-berkasnya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Marcel! Mas Marcel! Aduh, siapa sih teriak-teriak? Bentar. Mas! Oh, kamu. Kenapa? Nah, mau ngeluh apa kamu kesini? Mbak, saya perlu identitasnya Mas Marcel. Apapun, KTP, apa aja, Mbak. Kenapa? Ditinggal juga? Iya. Kasian ya kamu ya, makanya jadi orang jangan jadi pelakor. Tadinya kamu mau bahagia kan? Akhirnya kamu menderita juga. Mohon, Mbak, bantu aku. Anak aku sakit, Mbak. Aku perlu KTP Mas Marcel buat bikin BPJS. Kamu dengar ya, Marcel itu sudah tidak ada di rumah. Ngerti? Terus, Mas Marcel di mana, Mbak? Harusnya kamu tahu dong di mana suami kamu. Katanya kamu istrinya. Sekarang selamat menikmati penderitaan. Ini sebuah karma karena kamu sudah merebut suami orang. Maafnya ibu nggak boleh sembarangan masuk. Apa-apaan sih? Jangan larang-larang saya. Saya ini istrinya Pak Marcel.
sekarang sudah pindah kerja. Saya ini istrinya. Pak Marcel tuh udah lama nggak ada kabar Mbak, dan sekarang anak saya lagi sakit parah. Tolong Mbak, saya harus ketemu sama suami saya. Mbak tahu kantor barunya di mana? Saya nggak tahu Pak Marcel pindah kemana. Tapi saya tahu alamat rumahnya yang baru, Bu. Target sekarang, Mbak Novi. Aku cuma mau ngejar, mau bikin akta buat anak aja udah. Sesimpel itu aja. Iya. Buat mengharapkan dia pulang untuk ngeliat anaknya, aku udah, istilahnya aku udah capek ngomong, bilang kamu tengok anak sekali aja biar anakku kenal, itu pun nggak pernah nanggepin. Aku udah sekarang udah masa bodoh. Gimana caranya aku bayar operasi anak aku? Aku nggak punya BPJS. Ini karena aku. Sebelum aku nikah sama Mas Marcel, aku udah tahu dia punya seorang istri. Dan sekarang aku yang dihianati berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Pasti dompet orang tadi. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa bawa anak aku berobat. Kudak aku. Gak mau terkena karma lagi gara-gara kesalahan-kesalahan aku. Pak, tunggu. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Maaf, kayak tadi dompetnya ketinggalan di dalam. Tapi bener nggak ini punyanya Bapak? Astagfirullahaladzim. Iya, ini punya saya. Alhamdulillah, ini masih bisa ketemu. Tolong dicek dulu, siapa tahu ada yang hilang atau gimana. Kartu-kartunya sih masih lengkap. Surat-suratnya juga ada. Ini gimana caranya saya untuk berterima kasih sama Bapak? Nggak usah Pak, makasih. Saya minta doanya aja. Saya lagi sakit. Permisi. Ya Allah. Setelah hamba menghadapi hari ini, bagaimana hamba bisa membayar biaya operasi anak hamba? Jika untuk makan saja hamba berat. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Bagaimanapun caranya berikan jalan agar anak hamba dapat dioperasi. Karena hamba tahu Engkaulah Maha Pemberi jalan dalam kesulitan-kesulitan hamba. Suster, anak saya mau dibawa kemana? Anak ibu akan segera kami operasi. Hah? Operasi? Nggak bisa, Sus. Saya belum ada biaya buat operasinya. Semua biaya operasi sudah ditanggung oleh dokter Haji.
mau mencoba menikah lagi secara hukum dan agama resmi, itu bisa kan? Iya bisa. Bisa kan ya? Sudah ada laki-laki yang udah bisa ya seperti itu ya, walaupun gak ada resmi. Tapi kan kalau suaminya sudah lebih dari 3 bulan meninggalkan, atau udah setahun? Udah sah. Udah setahun. Iya, setahun. Udah sah kalau menurut agama kan. Kalau Siri begitu hukumnya ya. Iya. Nah oke, sudah ada laki-laki yang dekat? Sekarang sih lagi dekat, cuman ngerasa untuk menikah lagi aku masih trauma. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hai. Halo. Kamu apa kabar? Baik. Kamu ngapain kesini? Aku nggak boleh nih kesini. Enggak, boleh kok kesini kapanpun dokter mau kesini. Pasti pintunya bakal terbuka. Mau masuk? Boleh. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya anak aku bisa dioperasi juga. Alhamdulillah, itu semua berkat pertolongan Tuhan kepada kita. Mau apa kamu kesini? Ya aku mau lihat anakku dong. Anak kamu bilang? Kamu di mana waktu aku perlu tanda tangan kamu buat BPJS dia? Kamu di mana waktu dia itu harus operasi? Kamu sabar, tenangkan diri kamu, Istighfar. Aku nggak sudi lihat muka kamu. Lebih baik kamu pergi. Dia sudah tidak mau bicara sama kamu. Kamu pergi. Oh, kenapa kamu mengusir saya? Bukan urusan kamu untuk ikut campur dalam urusan ini. Pergi kamu. Pergi kamu, kamu pergi. Saya mau bicara dengan dia. Dia nggak mau bicara sama kamu. Nggak mau. Kita perlu bicara. Dok, usir dia. Kamu nggak akan bahagia hidup dengan dia. Itu bukan urusan kamu. Dia sudah tidak mau lagi sama kamu. Dan saya tahu, kamu sudah menelantarkan dia kan? Apa kamu bilang itu campur urusan orang kamu? Pergi kamu. Pergi. Kamu nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, Pak. Kamu aman sekarang. Masuk ya. Sekarang gini, tanya aja dulu sama pacar kamu sekarang. Iya. Pertanyaannya memang sulit, tapi kamu tanya, maukah kamu menjadi bapak dari anak saya? Dan aku pun saat ini telah mempunyai hubungan, tapi bukan untuk menikah saat ini. Karena yang terpenting untukku adalah aku bisa membesarkan anakku dengan sepenuh hati. Apalagi aku ditemani seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Karena aku yakin karma itu pasti ada. Dan aku lebih yakin lagi akan ada pertolongan Allah untuk hambanya.